eksepsi atau perbuatan terhadap terdakwa yang dibacakan umum pada persidangan yang lalu. Bagaimana penuntut umum bisa bacakan persidangan ini? Siap membacakan. Sudah siap. Silakan dibacakan. Mohon izin, kami tidak akan membacakan titipan Langsung kepada pokoknya. Langsung ya. Masalah ya, langsung kepada pokoknya. Silakan dibacakan. Sebentar lama itu proses itu mau jatuh itu pada. Silakan dibaca. Mohon maaf ya, saya tidak istilah kami. Begitu ya, silakan. Terima kasih. Nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan dalam perkara tindak pidana perkebunan nomor rek 2/2/sus/2014/PN/PLW atas nama terdakwa Wah Tekmeng diajukan oleh penasihat hukum Profesor Dr. Adnan Boyo Nasution, IAR Akbar Nasution SHLM, M. Sadri Hasibuan SH, Indra Natan Kusnadi SHMH, Andar Beni Imam Aryoso SH, Marwah Entobing SH, Aurelia Karina SH, Widat SH di Pengadilan Negeri Pelalawan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut hukum yang kami hormati. Perkenankan kami dalam perkara tindak pidana atas nama Wah Tekmeng selanjutnya disebut terdakwa dengan ini mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum nomor PDM garis 45-PKLCI-04-2014 tertanggal 29 April 2014 selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya atau tidak dapat dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan jelas dalam penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Adapun yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat material karena tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan tindak pidana yang dilakukan, berarti surat dakwaan itu kabur atau obskurir. Lalu urusannya mengandung uraian perbuatan yang bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lain. Memperhatikan surat dakwaan dalam perkara ini, maka kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena kapasitas atau legal standing terdakwa bertentangan dengan uraian dari penuntut umum mengenai perbuatan tindak pidana di dalam dakwaan. Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan telah mendakwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku pribadi, yaitu sebagaimana uraian dari penuntut umum pada halaman 1 surat dakwaan yang menyatakan sebagai berikut. Ini kami bacakan bahwa bertentangan dengan dakwaan penuntut umum yang ditujukan dengan kepada kapasitas terdakwa sebagai pribadi, faktanya penuntut umum justru menguraikan atau membuat konstruksi uraian perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh PT AD Plantation and Industry, dan itu disebut PT AD, yaitu sebagaimana uraian-uraian penuntut umum yang kami kutip sebagai berikut. Tidak kami bacakan, ditanya dia bahwa berdasarkan uraian dari penuntut umum di atas, penuntut umum terbukti menguraikan perbuatan tindak pidana dalam surat dakwaan justru dilakukan oleh PT AD. Kalaupun nama terdakwa turut dicantumkan dalam uraian dalil tersebut, ternyata penuntut umum merujuk kapasitas terdakwa dalam perkara aku sebagai pengurus PT AD, bukan dalam kapasitas terdakwa selaku pribadi. Hal tersebut sangat jelas terlihat pada uraian penuntut umum yang kami kutip sebagai berikut. Apakah yang menjadi dasar hubungan kemitraan antara Koperasi Petani Sejahtera dan PT AD? Apa peran masing-masing antara Koperasi Petani Sejahtera dan PT AD dalam perkebunan kemitraan dimaksud? Apa yang dimaksud dengan bapak angkat dan apa yang dimaksud dengan anak angkat? Siapa Koperasi Petani Sejahtera? Bahwa lebih lanjut penuntut umum berusaha menghilangkan fakta hukum yang merupakan bagian penting dari surat dakwaan, yaitu adanya perjanjian kerjasama nomor AD garis datar KN garis miring PK garis miring Romawi 12 garis miring 2012 garis miring 004 tertanggal 17 Desember 2012 antara PT AD dengan Koperasi Petani Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai perjanjian kerjasama antara PT AD dan Koptan S. Perjanjian kerjasama antara PT AD dan Koptan S tersebut menjelaskan peran, kapasitas, dan bagaimana hubungan hukum antara Koperasi Petani Sejahtera sebagai mitra PT AD dalam perbuatan melakukan budidaya perkebunan dalam kawasan tertentu tanpa izin
izin usaha perkebunan sebagaimana didakwakan oleh kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan perjanjian antara PT-AD dan Oktan S terbukti PT-AD berperan sebagai agen pengelola atau kontraktor dan bukan sebagai pemilik lahan. Hal ini sebenarnya telah disadari dan diakui oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam halaman 2 surat dakwaan yang menyatakan sebagai berikut. Tidak kami bacakan merujuk pada dalil penuntut umum tersebut di atas bahwa PT-AD bukanlah pemilik dari area lahan kelapa sawit yang terletak di Desa Batang Hilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Areal tersebut merupakan areal KKBA, kredit koperasi primer untuk anggota, yang dimiliki oleh Koperasi Petani Sejahtera, di mana PT-AD hanya bertindak sebagai kontraktor yang bekerjasama dengan Koperasi Petani Sejahtera. Bahwa uraian peran dan kapasitas masing-masing antara PT-AD dan Koperasi Petani Sejahtera sehubungan dengan perbuatan melakukan budidaya perkebunan dengan luasan tertentu tanpa izin usaha perkebunan yang didakwakan oleh penuntut umum sangat penting guna menentukan siapakah besar norm atau sasaran norma untuk menarik pihak yang bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti penuntut umum telah lalai menguraikan peran dan kapasitas Koperasi Petani Sejahtera. Padahal pada faktanya terdapat hubungan kemitraan antara Koperasi Petani Sejahtera dengan PT-AD sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Namun demikian, penuntut umum sama sekali tidak menguraikan bahkan tidak menyebutkan siapa pelaku lain yang melakukan penyertaan dengan terdakwa. Misalnya Sukaran Khair Sinap dan Tan Keyong dalam melakukan dugaan perbuatan tindak pidana. Apabila terdakwa secara bersama-sama dengan Dani Sukaran Khair Sinap dan Tan Keyong diposisikan sebagai yang melakukan, maka penuntut umum tidak menyebutkan siapa pihak lain yang turut serta melakukan. Mengingat perbuatan pidana dalam dakwaan satu melibatkan beberapa nama lain. Bisa kasa, demikian pula apabila terdakwa secara bersama-sama dengan Dani Sukaran Khair Sinap dan Tan Keyong diposisikan sebagai turut serta melakukan. Namun penuntut umum tidak menjelaskan siapa pelaku dalam perbuatan pidana dakwaan tersebut. Hal mana tidak mungkin ada turut serta melakukan tanpa adanya pelaku utama. Kemudian kesempatan kepada penuntut umum dalam menyusun tanggapan. Sidang ini telah kembali pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Mei tahun 2014. Terdakwa kembali dalam penahanan tidak ditahan dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadiri pada persidangan berikutnya. Sidang ini selesai dan ditutup.